Suamiku Om Tentara. S3. Bab 132. Melody menahan napas ketika tatapan mereka bertemu. Ia bisa tahu kalau Perwira sedang marah. Apaan sih, Om? Kalau mau bicara, ya bicara aja, nggak perlu pakai maksa segala. Memangnya, kamu akan mendengarkan saya kalau tidak dipaksa? Hah? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan kamu. Ini penting. Oke, tapi lepasin aku dulu. Melody meronta-ronta di bawah cengkeraman Perwira. Aku nggak suka Om main kasar. Saya nggak main kasar, tapi kamu harus mendengarkan dan tatap mata saya saat saya bicara sama kamu. Akhirnya Perwira melepaskan bahu Melody dan mengembuskan napas panjang. Ia bersandar di punggung kursi, masih memperhatikan Melody dengan ekspresi lelah. Melody hanya mengernyit heran. Om mau ngomong apa sih? Kenapa serius amat coba? Perwira menggapai tangan Melody dengan ragu dan meremasnya erat. Melody sedikit terkejut dengan gestur Perwira, tetapi dia memilih tidak menepis sentuhan Perwira lagi. Kelihatannya Perwira memang memiliki terlalu banyak unek-unek untuk disampaikan. Jadi, setidaknya kali ini Melody berusaha mendengarkan. Saya ingin kita jadi pasangan sungguhan, Mel. 14. Pernyataan Perwira sontak membuat Melody tertawa sinis. Apaan sih, Om? Pasangan sungguhan gimana? Kita, kan sudah jadi pasutri. Dan apa Om lupa sama apa yang udah Om lakuin ke aku semalam? Apanya lagi yang bukan pasangan? Sejenak Perwira bungkam. Kata-kata Melody begitu menohok hatinya. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin kita menjadi pasangan suami istri yang gak hanya terikat secara fisik saja, tetapi secara emosional juga, Mel. Kamu tahu maksud saya, kan? Melody sudah tidak bodoh lagi. Tentu saja Melody tahu maksud Perwira. Perwira ingin melakukan pendekatan untuk membuat Melody jatuh cinta padanya. Meski dulu Linda pernah memberitahunya kalau dia menyukai Perwira, tetapi Melody masih belum mengakuinya. Terus mau Om apa sih sebenarnya? Tanya Melody. Lama-lama ia lelah juga bersikap dingin. Melody pun memilih untuk memberikan Perwira kesempatan menjelaskan. Perwira menegakkan punggung kemudian menatap Melody lekat-lekat di matanya. Bagaimana kalau kita pergi honeymoon? Kamu setuju? Wah, honeymoon. Melody mendelik kaget. Dari sejuta kemungkinan yang ada, rasanya tidak mungkin Perwira akan mengajaknya honeymoon. Om tahu nggak sih apa artinya honeymoon itu? Jangan asal bicara deh. Ya, saya tahu. Kamu kira saya nggak tahu artinya honeymoon? Perwira mendesah jengkel. Apa Melody pikir Perwira terlalu kolot untuk mengetahui istilah itu? Saya ingin mengajak kamu bulan madu, jadi kamu setuju apa enggak? Tapi, buat apa Om? Emangnya, nggak ada cara lain apa? Perwira melepaskan pagutan tangan mereka dan sedikit membuang muka. Sejujurnya, reaksi Melody ini sangat di luar perkiraan. Pasalnya Perwira sudah bersiap menghadapi penolakan mentah-mentah Melody, tapi gadis itu malah terkejut seperti ini. Jawaban yang sudah Perwira siapkan jadi sia-sia. Begini, saya merasa kalau kita tetap di sini, nggak akan ada kemajuan buat hubungan kita. Saya ingin bawa kamu keluar sejenak dari sumber masalah yang ada. Sekalian merilekskan diri dan memperbaiki rumah tangga kita. Saya sudah memikirkan hal ini baik-baik. Sepertinya saya sudah nggak punya cara lain untuk melunakkan hati kamu. Tolong, pertimbangkan hal ini. Kita kasih waktu buat kita berdua. Hanya saya dan kamu. Tanpa orang lain, bagaimana? Alih-alih langsung memberikan jawaban, Melody malah menatap Perwira dengan alis bertaut bingung. Dia benar-benar heran dari mana Perwira mendapatkan ide honeymoon ini. Apalagi Perwira yang dia kenal adalah pria yang sangat kaku seperti kawat besi yang susah ditekuk. Namun, sekarang Perwira malah mengajukan ide seperti itu.
Pantas saja Melody menatapnya dengan aneh. Om kenapa tiba-tiba mikir begitu? Emang dengan honeymoon, semuanya akan baik-baik aja gitu? Perwira menggeleng kecil. Pasti akan butuh proses, tapi setidaknya saya mau mencoba. Dan saya harap kamu juga mau mencobanya. Tolong, buka sedikit hati kamu buat saya, Mel. Saya janji akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan saya. Melody diam saja, tidak tahu harus menjawab apa. Hal itu semakin membuat Perwira gelisah. Mel, kok diem aja sih? Saya sudah mengurus cuti dan menyiapkan semua yang dibutuhkan. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, cukup ikut saya saja. Mau kan? Melody bisa melihat jika Perwira sangat putus asa dengan keadaan. Ia menatap mata pria itu dengan saksama. 15. Mencari kesungguhannya. Setelah beberapa saat, Melody tahu dia tidak bisa menolak. Saran Perwira terdengar masuk akal. Dan mungkin ini sudah waktunya Melody meluruhkan sedikit dinding esnya kepada sang suami. Ya udah aku ikut, jawab Melody singkat. Perwira tersenyum lega. Dia menautkan tangannya dengan jemari Melody lagi dan menggumamkan kata terima kasih berulang kali. Setidaknya masih ada harapan dalam pernikahan mereka. Di saat yang sama, Sylvia mondar-mandir dengan risau di kamarnya. Sekarang hidupnya benar-benar kosong. Perselingkuhannya dengan Arhan terbongkar, tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya bekerja, dan sekadar keluar rumah saja Sylvia benar-benar malu pada tetangga. Untuk kali pertamanya, anak perempuan yang selama ini digadang-gadang akan menjaga citra keluarga malah menjadi beban orang tua. Sylvia mengacak-acak rambutnya frustasi. Ia merasa tertinggal jauh dari Melody yang kini sudah menikah dengan seorang tentara, mantan pacarnya pula. Kok bisa sih hidupku jadi kayak gini? Kalah sama adikku yang on. Seru Sylvia kesal. Nggak bisa kayak gini terus. Masa seumur hidup aku jadi orang gagal? Aku harus bisa dapetin hidupku lagi. Di sela-sela keterpurukannya, Sylvia mendengar ayah dan ibunya tengah bercakap-cakap di ruang keluarga. Obrolannya terdengar seru, apalagi saat ibunya berbicara dengan nada antusias. Sylvia sedikit membuka pintu kamarnya dan mengintip apa yang terjadi. Ibunya duduk di sebelah ayahnya, memegang ponsel dengan senyum cerah. Melody nelpon ibu, iya. Akhirnya, anak itu mau bicara sama ibu lagi, kata ibunya dengan wajah berseri-seri. Sylvia berdecak sebal. Melody memang agak menjauh dari keluarga sejak siuman, tapi tampaknya gadis itu kini sudah dekat dengan ibunya lagi. Ayah Sylvia menoleh dengan senyum kecil. Tayangan sepak bola seketika dia lupakan. Iyakah, Bu? Alhamdulillah. Gimana kabar Melody? Udah sehat? Sehat? Ya. Tadi Melody banyak cerita sih, meski nggak secerewet biasanya. Tadi Melody pamitan katanya mau pergi honeymoon sama anak Perwira. Loh, baru keluar rumah sakit mau jalan-jalan aja. Pergi kemana, Bu? Katanya nggak yang jauh-jauh, cuma mau ke Bali aja. Sang suami hanya manggut-manggut. Kita doakan yang terbaik untuk hubungan mereka, Bu. Amin, jawab Ibu Melody. Setelah mendengar semua percakapan orang tuanya, Sylvia hanya bisa menggeretakkan giginya. La menutup pintu lagi dan bersandar di baliknya. Jadi, mereka mau honeymoon. Aku menderita di sini sementara mereka seneng-seneng. Enak aja, aku harus mengambil kembali tempat yang seharusnya menjadi milikku. Sylvia yang kesal langsung menggapai ponselnya yang sedang dicas. Dia membuka aplikasi WhatsApp, memikirkan sesuatu untuk memanas-manasi Melody. Sylvia ingin membuat Melody tahu bahwa ia tidak akan menyerah dalam mendapatkan Perwira. Bahwa tempat di samping Perwira hanyalah untuk Sylvia semata. 16. Sylvia membuka fitur story dan mencari foto-foto lamanya dengan Perwira di galeri.
Sylvia menemukan foto mereka yang paling romantis. Itu adalah saat Perwira melamar Sylvia saat mereka libur berdua. Perwira membawanya ke wisata alam dan melamarnya di sana. Foto itu berlatarkan air terjun. Perwira berlutut di depannya sambil menyodorkan cincin untuknya. Sylvia pun memutuskan untuk mengupload foto itu di status WhatsApp. Ia mengetikkan beberapa kata memancing yang ditujukan kepada Melody. Setelahnya, Sylvia menekan tombol send dan menunggu rencananya bekerja. Kangen banget masa-masa kayak gini. Bisa nggak ya kita balik kayak dulu lagi? Tulis Sylvia dalam captionnya. Tak sampai 10 menit, Melody terlihat menonton story yang Sylvia kirim. Mata Sylvia berbinar cerah. Lah segera menghapus foto tersebut dan membuat story lain yang berisi, "Sorry, kepencet." Lagi nostalgia liatin foto-foto lama. Sylvia menyeringai lebar. Bagus, pasti Melody yang bodoh itu akan termakan provokasi Sylvia. Sepertinya Sylvia sudah memiliki cara untuk menghancurkan rumah tangga Melody dan Perwira. "Perwira milikku, Mel. Apapun yang terjadi, aku nggak akan kasih dia begitu aja ke kamu," gumamnya licik. 17. Kepencet katanya. "Mana ada kepencet, abis aku lihat langsung dihapus," gerutu Melody kesal. Lah membaca status terbaru Sylvia di WhatsApp. Aneh sekali, selama ini Sylvia bukan tipikal wanita yang akan memamerkan segala sesuatunya di media sosial. Namun, lihatlah sekarang. Sylvia justru mempertontonkan kemesraannya dengan Perwira di masa lalu. Entah mengapa Melody jadi berpikir jika Sylvia sengaja melakukan itu untuk memomporinya. Melody bertanya-tanya apakah Perwira juga melihat story Sylvia. Ia mendongak dari ponselnya dan melihat pria yang sedang duduk di sebelahnya dengan alis bertaut. Perwira tampak sibuk menyaksikan kompetisi atletik di televisi. "Om," panggil Melody sambil mengguncang bahu Perwira. Perwira menoleh ke samping dengan ekspresi heran. "Ada apa, Mel? Om lihat statusnya Mbak Sylvia, enggak? Kalau belum, coba cek." Kening Perwira sontak berkerut mendengar ucapan Melody. Sudah lama sejak terakhir kali dirinya berhubungan dengan Sylvia. Perwira bahkan hampir lupa jika dia menyimpan nomor wanita itu. Perwira menggeleng kecil menjawab pertanyaan Melody. "Sayang sekali saya nggak perlu melihat statusnya. Karena nggak bakalan muncul di WhatsApp saya. Saya sudah memblokir nomor Sylvia, Mel. Sejak dia kabur dari pernikahan," papar Perwira. Melody hanya manggut-manggut. Ia kembali memperhatikan ponselnya. Status tadi juga dihapus begitu Melody membacanya. Sylvia jelas-jelas memancing Melody supaya kebakaran jenggot. Namun, Perwira agaknya menyadari diamnya Melody yang tiba-tiba. Bukan hal biasa Melody mendadak membicarakan kakak perempuannya. "Kenapa, Mel? Sylvia pasang status yang aneh-aneh?" tanya Perwira penasaran. Melody sontak menyembunyikan ponselnya dari Perwira. "Nggak apa-apa kok, Om. Abaikan aja. Nggak penting." "Kalau memang nggak penting, kenapa kamu menyembunyikan ponselmu begitu? Om kepo banget deh. Udah ku bilang nggak ada apa-apa kok. Om lanjut nonton sana. Jangan ganggu aku." Perwira hanya geleng-geleng kepala, pasalnya yang mengganggu duluan kan Melody. Kenapa sekarang jadi Perwira yang katanya mengganggu Melody? Sementara itu, Melody yang sedang curhat dengan Linda menemukan tanda hijau kecil pada bagian status. Ia mengeceknya sekali lagi, mendapati Sylvia mengupload sesuatu yang lebih baru. Karena penasaran, Melody memeriksa story Sylvia. Kali ini adalah sebuah tangkapan layar chat Sylvia dengan seseorang. "Tunggu, sayang," Perwira katanya. Batin Melody sambil melotot jengkel. Ia meremas ponselnya kuat-kuat hingga hampir patah jadi dua. Tangkapan layar chat tersebut sangat romantis.
Sylvia tampaknya menghubungi perwira baru-baru ini karena jamnya berdekatan dengan jam saat ini. Perwira bahkan memanggil Sylvia dengan sebutan manis mereka ketika masih berpacaran. 18. Melody mendengus kesal dan menatap perwira yang kebetulan kala itu sedang memegang ponselnya. Pria itu sepertinya sedang bertukar pesan dengan seseorang. Kalau tadi itu kepencet, yang sekarang pasti pamer. Ya kali kepencet 2 kali. Mbak Sylvia nggak bego, gerutu Melody dalam hati. Melody beringsut mendekati perwira dan mencoba mengintip chat pribadi pria itu. Om yakin beneran ngeblokir nomornya Mbak Sylvia? Om, kan pasti bisa buka blokirannya lagi dan chatan sama mantan om itu, sindir Melody curiga. Perwira tersentak kaget. Ponsel di tangannya tergelincir ke pangkuannya. Mel, kamu ngomong apa sih? Saya beneran memblokir nomornya Sylvia. Buat apa saya bohong? Terus sekarang om lagi chatan sama siapa? Kalau bukan sama Mbak Sylvia. Serius banget kelihatannya. Ya Allah, Mel, ini dari teman saya. Perwira menunjukkan layar ponselnya kepada Melody. Mereka sedang membahas pekerjaan. Kamu kenapa sih curiga kayak begitu? Saya sudah nggak pernah hubungan sama Sylvia lagi. Oh gitu. Melody meremas ponselnya lebih erat. La bersandar lesu di sofa dengan wajah kusut. Perwira memutuskan untuk mengakhiri chatnya dengan temannya. Ia menghadap Melody dan menatapnya lamat-lamat. Kenapa? Apa ada masalah? Melody membuang muka. Enggak ada kok. Perwira menurunkan pandangannya pada cara Melody memegang ponselnya. Segera saja ia menyahut benda kotak itu dari tangan istrinya. Melody terperanjat dari tempatnya. Ia menegakkan punggung dan berusaha merebut ponselnya dari perwira. Om apa-apaan sih? Balikin ponselku. Enggak. Ini privasi tahu. Privasi apanya? Jelas ada yang salah, tapi kamu merahasiakannya dari saya. Perwira menghidupkan ponsel Melody dan melihat benda itu dikunci dengan password. Sandi ponsel kamu. Sebutkan. Cek. Om mau apa? Balikin aja ponselku, apa susahnya sih? Protes Melody. Perwira tidak akan menyerah dengan sikap keras kepala Melody. Beritahu saya kata sandi ponsel kamu Melody. Sekarang. Melody mengerucutkan bibirnya sebal. Ia menyebutkan serangkaian angka yang merujuk pada gabungan tanggal lahirnya dan membiarkan perwira memeriksa isi ponselnya. Hal pertama yang perwira lihat saat kunci ponsel tersebut terbuka adalah halaman status WhatsApp. Perwira mendapati Melody baru saja membuka story WhatsApp Sylvia. Merasa ada yang janggal, perwira pun membuka status Sylvia dan langsung membelalakkan matanya. Pasti gara-gara ini, kan kamu curiga sama saya? Perwira bertanya dengan tegas. Mata Melody membuang wajah. Kalau iya kenapa, Om? Lihat tuh. Mesra banget. Mana dipajang jadi story WhatsApp lagi. Mel, saya berani bersumpah kalau saya sama sekali tidak ada kaitannya sama story Sylvia. Perwira memicingkan matanya ke arah ponsel Melody. Apa kamu sadar kalau ini hanya fake chat? Ikon videonya ada di sebelah kiri, harusnya di pojok kanan. Sekarang zaman makin canggih, Mel. Semuanya bisa dimanipulasi, apalagi Sylvia itu. 19. Pintar. Setelah mendengar penjelasan perwira, Melody mulai menimang-nimang apa yang terjadi. Melody menyambar ponselnya dan memastikan keaslian tangkapan layar Sylvia. Begitu menyadari jika dirinya ditipu oleh Sylvia, Melody menggeram kesal. Ia langsung memblokir kontak Sylvia, tak peduli lagi dengan fakta bahwa wanita itu masihlah saudari kandungnya. Perwira tersenyum melihat tindakan bijak Melody. Bagaimanapun, Melody melakukannya demi kewarasannya sendiri. Perbuatan Sylvia sudah tidak bisa ditolerir lagi.